Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Ketika kami bersandar kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan, mengingat kembali akan kasih-Mu, kami mau bersyukur kepadamu. Tuhan, kami percaya setiap langkah kami dan apa yang kami kerjakan, kalau tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau senantiasa akan menolong, menopang. Walaupun di sana sini bukan berarti lancar-lancar saja, tapi Tuhan akan menolong di dalam ketidaklancaran. Tolong kami Tuhan, sebentar akan merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menjadi pedoman hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali akan kasih Tuhan. 13 tahun Tuhan menuntun perjalanan pelayanan di tempat ini. Maju, mundur, jatuh, bangun, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Tema perenungan yang akan saya bawakan buat kita sekalian hari ini adalah melangkah bersama, bertumbuh dalam Kristus. Mari kita buka Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca cukup jelas. Di sini dikatakan bahwa kamu, kita sekalian telah menerima Kristus Yesus. Artinya apa saudara? Artinya ada satu masa dahulu kita belum menerima Yesus. Waktu kita belum menerima Yesus, kita adalah orang yang tidak berpengharapan. Waktu kita belum ada Yesus, kita hidup tidak ada artinya. Karena selangkah demi selangkah menuju ke dosa, menuju ke maut. Tapi ada satu titik, ada satu pertemuan, ada satu saat kita menerima Kristus Yesus. Jadi di momen itu adalah waktu yang sangat bahagia tentunya. Bagaimana orang bisa menerima Yesus, saudara? Bermacam-macam. Ada orang melalui retret, ada orang melalui pembacaan ayat firman Tuhan dalam perenungan sehari-hari. Ada orang yang melalui KKR. Ada orang yang melalui pukulan
Artinya dia jatuh sakit, dia bangkrut, dia jadi susah. Lalu ketika dia mendengarkan renungan, ketika dia membaca ayat, begitu menegur dia. Jadi bermacam-macam pengalaman orang yang secara pribadi itu yang bisa disaksikan kepada orang lain. Di mana firman Tuhan Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Kenapa harus dikatakan telah menerima? Itu artinya satu peringatan kepada setiap kita. Jangan lupa, kamu itu telah menerima Kristus Yesus. Itu momen yang sangat penting. Momen yang tidak boleh dilupakan. Momen yang merupakan janjimu kepada Tuhan. Momen di mana di situ ada perubahan. Karena orang yang benar-benar menerima Kristus, dia akan diubahkan. Dia akan menjadi baru. Dia akan diperbaharui. Itulah momen orang yang menerima Kristus. Jadi waktu ayat ini mengatakan kamu telah menerima Kristus, itu sekaligus menasehatkan kita, mengingatkan kita. Saya harus ingat, saya sudah menerima Kristus. Kristus itu sebagai apa? Kristus itu sebagai Tuhan kita. Saudara, hari ini banyak apologet yang katanya membela agamanya, membaca Alkitab, belajar Alkitab, tapi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya maka Rasul Paulus mengingatkan, kalian semua yang sudah menerima Kristus, ini loh, Kristus itu adalah Tuhanmu. Tuhan itu berarti apa? Tuhan itu berarti yang harus disembah. Tuhan itu berarti apa? Tuhan itu berarti yang lebih tinggi, supranatural. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang telah menerima Kristus? Dilanjutkan dengan itu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, kata tetap di dalam Dia itu berarti tidak tergeser. Seorang suami atau seorang pria dan seorang wanita ketika mereka berada di depan pendeta, waktu mereka diberkati dalam sebuah pernikahan yang kudus, dia berjanji, aku akan hidup sehidup semati. Dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang. Pokoknya semuanya tidak boleh terpisahkan. Itu janji. Tapi janji itu bisa berubah gak? Bisa. Kenapa? Karena manusia berjanji bisa berubah. Manusia hanya pintar ngomong. Manusia seringkali hanya pintar berbicara. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti hidup, di sini katakan hendaklah hidupmu tetap. Artinya Tuhan mengingatkan, kamu yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Dia, tidak boleh berubah. Tetap harus setia. Saudara, kita bersyukur gereja kita mulai dalam komunitas beberapa orang pada awalnya, dan kita berkumpul bersama lewati tahun demi tahun. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah dipanggil Tuhan, ya. Dan hari ini kita berkumpul bersama sebagai acara kumpul sekaligus merayakan ucapan syukur, sekaligus pula ada seorang saudari kita yang akan pulang ke Indonesia for good. Dia berarti tidak bisa join sama kita,
tapi karena dia pulang. Namun bagi teman-teman sekalian yang masih ada di sini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada satu janji bahwa Tuhan, aku mau setia kepadamu. Aku mau bersama-sama melayani. Aku mau berkorban untuk Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, untuk setia perlu apa? Berakar dalam Dia. Saya sering lewat, banyak orang menjual pohon Natal. Pohon-pohon Natal itu entah tebang dari mana, mereka bikin bagus-bagus, ada potnya juga, lalu dijual. Saya sering kalau lewat ada waktu saya masuk, saya ingin melihat bagaimana mereka tanam kok cepat-cepat bisa dijual. Ternyata tidak ada akarnya, saudara. Yang mereka jual tidak ada akarnya, mereka potong ranting, kemudian dibentuk jadi satu pohon yang bisa kita pakai mungkin selama Natal. Nanti kalau sudah habis Natal sudah boleh dibuang. Makanya kalau kita di sini ada tanggal tertentu, setiap keluarga yang punya pohon Natal yang nggak dipakai lagi taruh depan rumah. Nanti petugas sampah akan membuang semua pohon Natal pada hari tersebut. Kalau saudara terlambat tidak taruh, maka gak ikut terbuang, harus buang sendiri, mungkin bayar lagi. Jadi tidak ada akarnya, karena sudah lewat 20 atau 1 bulan, dia akan jadi layu. Kecuali pohon Natal yang plastik, gak layu-layu saudara. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, apa maksudnya? Maksudnya adalah dia tidak berakar. Kalau tidak berakar bisa layu. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan yang dikatakan sudah menerima Kristus pada waktu-waktu lalu sebagai Tuhan, dan hidup kita kalau tidak tetap berarti tidak berakar. Waktu tidak berakar di dalam Tuhan, maka hidup kita bisa layu. Kita gampang goyah, kita gampang tergoda, kita gampang terpengaruh, kita tidak kuat, kita tidak bisa setia. Kita harus uji diri kita masing-masing. Oh Tuhan, apakah hidupku ini sudah berakar dalam Dia? Saudara, hidup yang berakar di dalam Dia bukan sekedar pakai nama sebagai orang percaya, bukan. Saudara bisa pakai namamu sebagai Tuhan yang menolong, Ebenezer misalnya, tapi hidupmu tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara tidak bisa memakai namamu Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, tapi perlakuan kita tidak disertai oleh Tuhan. Bisa jadi demikian. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, maka ada orang yang berbudi, namanya budi, hidupnya bisa tidak berbudi. Orang yang pakai nama sabar, hidupnya tidak sabar, hanya nama tok. Itu sebabnya saudara, kita kalau mengaku saya ini orang percaya, saya ini orang Kristen, saya ini pengikut Tuhan, pengikut Kristus, maka hidupku harus sungguh-sungguh diperbaharui oleh Kristus. Itu baru dikatakan hidup kita itu berakar. Saudara, berakar saja tidak cukup. Tetangga kami punya pohon. Pohonnya akarnya begitu kuat, begitu dalam sampai merusak trotoar jalan. Jadi kalau kita lewat situ jalannya mereng-mereng. 2 bulan lalu saya perhatikan dikasih tempelan oleh pemerintah bahwasanya pohon ini harus segera ditebang, dikatakan. Kenapa? Karena mengganggu trotoar. Akarnya begitu tumbuh buat jalannya menjadi mereng-mereng begitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan,
berakar juga harus berakar yang benar. Karena kalau akar yang salah akan mereng-mereng. Ikut Yesus, ikuti pengajaran yang benar. Karena kalau tidak ikut pengajaran yang benar, maka juga bisa mereng-mereng, saudara. Makanya saudara yang saya kasih Tuhan, di sini dikatakan berakar, kemudian di dalam Dia, lalu dibangun di atas Dia. Dibangun itu juga berarti bertumbuh. Dibangun itu juga artinya bertumbuh. Dengan demikian, karena ada akar, maka dia akan bertambah teguh iman yang diajarkan kepadamu. Dengan demikian maka hidup orang percaya itu bisa berlimpah ucapan syukur. Karena hatinya ada Tuhan, hidupnya ada Kristus, hidupnya itu akan penuh ucapan syukur. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Hari ini saya akan memberikan 3 hal penting yang saudara perlu catat. Yang pertama, waktu kita katakan aku mau melangkah bersama bertumbuh dalam Kristus. Pertama, melangkah bersama Kristus, komitmen tanpa putus. Melangkah bersama Kristus, komitmen tanpa putus. Melangkah itu berarti ada kemajuan, bukan stuck. Ada kemajuan. Hidup kita ada kemajuan. Percaya Yesus lebih percaya, lebih setia dibandingkan dulu. Dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saya harus lebih giat, lebih semangat, tidak gampang tergoda. Dan Tuhan menuntun kita berjalan. Kita tidak berjalan sendiri, saudara. Kita berjalan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berjalan melalui dipimpin oleh Tuhan. Dan kita berjalan sesuai dengan firman-Nya. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita berjalan mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan hancur. Kita tidak kuat, saudara. Kita lemah. Kita tidak hebat, saudara. Kita lemah. Saya bersyukur hari ini bisa berdiri bersama-sama saudara sini. Kalau 2-3 minggu lalu sempat terkapar di rumah sakit 4 malam, saudara. Hanya karena kurang garam katanya. Padahal darah tinggi, kurang garam itu juga sekarang memang aneh ya. Darah tinggi, kurang garam. Kalau makan garam naik darahnya. Tapi bukan begitu caranya. Artinya apa, saudara? Artinya di hadapan Tuhan yang kita sembah, kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini semua bergantung kepada Tuhan. Jangan sombong. Tidak ada kekuatan pada kita. Kita tidak punya modal apa-apa di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai kita, cepat-cepat ambil kesempatan itu. Kalau Tuhan masih mau memakai kita, jangan kita melawan Tuhan. Karena kesempatan itu tidak selalu datang. Kadang Tuhan memakai hamba Tuhan untuk memanggil kita. Mari kita sama-sama melayani. Tanpa kita sadari itu. Ada orang yang mau melayani pun tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena sakit, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah ngomong masalah sakit, saudara, kita KO. Ada uang pun sudah tidak ada artinya, saudara. Uangmu di bank nolnya banyak sampai ke Indonesia, gak ada artinya. Gak bisa dipakai untuk beli obat, beli dokter. Gak akan membeli nyawa kita. Maka ada orang katakan, kamu kenapa tidak mau setia melayani? Saya lagi kumpul uang.
Saya lagi mau kerja keras lembur-lembur supaya dapat uang banyak. Saudara, waktu dia dapat uangnya banyak, dia pun jatuh sakit. Tambah gak ada waktu lagi, malah gak bisa. Ada uangnya, malah gak bisa. Saudara yang saya kasih Tuhan, melangkah bersama Kristus, kita mesti punya komitmen tanpa putus. Karena begitu komitmen kita putus, berarti kita lepas dari akar itu. Waktu kita lepas dari akar itu, kita bisa mati, kita bisa layu. Hati-hati saudara, di dalam seluruh kehidupan kita, libatkan Kristus, tetap berakar. Libatkan Tuhan, tetap berakar. Keputusan libatkan Tuhan. Yang paling kecil pun keputusan kita, libatkan Tuhan. Bahkan makan makanan yang akan kita makan hari ini pun libatkan Tuhan. Karena ada orang bisa kena gara-gara makanan, dia bisa sakit. Jadi semuanya itu harus libatkan Tuhan. Bahkan minuman pun harus libatkan Tuhan. Perkataan, pikiran kita, apalagi langkah kita, semua libatkan Tuhan. Yang kedua, melangkah bersama Kristus atau bertumbuh bersama dengan Kristus, berakar dan bertumbuh tanpa pupus. Berakar dan bertumbuh tanpa pupus. Bertumbuh dalam Kristus mulai dari berakar kuat dalam firman Tuhan, dalam persekutuan. Akarnya kuat, dia akan tumbuh. Kita bukan bonsai. Bonsai itu pohon yang sengaja akarnya banyak diperketat sampai sekecil-kecilnya. Jadi pohon itu kecil. Zaman dulu, zaman orang China, nenek moyang kita waktu ada dari China, Tiongkok ke Indonesia, itu ada yang kakinya itu sengaja dibalut sampai kecil-kecil gitu. Katanya makin kecil kakinya makin bagus ya. Tapi konon ceritanya mereka ditipu. Kakinya begitu kecil, jalan pun gak bisa saudara. Apalagi lari saudara. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, orang Kristen bukan bonsai. Bukan dipaksa tetap kecil. Kita mesti bertumbuh, berkembang, makin pintar, makin setia, makin kuat. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Kalau dulu kita berbuat salah, sekarang tidak lagi. Kalau dulu jalan hidup kita keliru, sekarang tidak lagi. Tidak bertambah keliru, tidak bertambah jahat. Kalau dulu pendendam, sekarang tidak dendam lagi, tidak bertambah dendam. Tambahnya selalu yang positif, bukan tambah yang negatif. Itulah orang Kristen yang bertumbuh dalam Kristus. Ya katanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus mesti bertumbuh dalam Tuhan tentunya. Dia bukan bertumbuh dalam kuasa iblis, bukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga di sini saya mencatat, melangkah dalam Kristus, hidup berbuah, memuliakan Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan kita mengajar kita supaya hidup kita itu makin berbuah. Makin berbuah bukan memuliakan diri sendiri, makin sombong, tidak. Maka firman Tuhan ingatkan, kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Ikut Yesus itu merupakan satu keputusan. Keputusan yang tidak boleh diubah. Yang di dalam hidup kita akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, buah yang dimaksud itu adalah perubahan hidup
kesaksian iman, kedewasaan. Jadi orang Kristen menjadi Kristen yang dewasa, tidak mencari masalah pada orang lain. Dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi. Dia bukan sumbu pendek, artinya cepat sekali marah, tidak. Dia sumbu panjang, perlu kesabaran. Kesabaran itu dalam bahasa Alkitab itu long suffering, artinya penderitaan yang lama, yang panjang. Itu kesabaran. Saudara cek, tidak perlu orang menilai. Kalau orang lain menilai mungkin bisa marah, kita bisa sakit hati. Kita sendiri nilai diri kita sendiri. Minta Tuhan berikan kepada kita pencerahan untuk menilai hidup kita sendiri. Apakah aku sudah berbuah dalam Kristus? Hidup yang memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan akan tetap setia. Walaupun apa yang terjadi, akan tetap setia. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada bahaya, walaupun ada tantangan. Saudara, ada satu lagu. Lagu ini sangat terkenal. Judulnya I Have Decided to Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ada latar belakang lagu ini, saudara. Lagu ini adalah himne Kristen yang berasal dari India. Sekitar pertengahan abad 19. Yang diilhami dengan kisah dari suku Garo, ya, yang bernama Nokseng, yang tinggal di wilayah Meghalaya, India. Saya belum pernah ke sana, saudara mungkin ada yang pernah ya. Dan orang ini baru saja menjadi Kristen melalui penginjilan para misionaris dari Amerika ke wilayah tempat tinggal mereka. Saudara, kisah yang mengharukan ini terjadi setelah Nokseng dan keluarganya percaya kepada Yesus. Kepala suku setempat memerintahkan mereka untuk meninggalkan iman Kristen. Dan mereka itu harus menghadapi penghukuman. Saudara, meskipun istrinya telah dibunuh lebih dahulu dan anak-anaknya juga, Nokseng tetap teguh iman. Kalimat seperti I have decided to follow Jesus. No turning back, ya. Saya akan bacakan kata-kata lagunya untuk saudara. Dia katakan begini, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. If no one join me, still I follow. If no one join me, still I will follow. If no one join me, still I will follow. No turning back, no turning back. Waktu dia berada di ancaman itu, bahasa Indonesia mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, dia bilang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya akan nyanyikan buat saudara. Kalau saudara bisa ikuti ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku
ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang bahasa Inggris, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita tunduk kepala. Saudara, apakah saudara berjanji mau ikut Tuhan, tidak membantah, tidak berpaling? Dulu kita pernah berjanji mau melayani Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau bersama-sama membangun kasih Tuhan. Dulu kita pernah janji mau setia melayani Tuhan. Dulu kita pernah berjanji, walaupun orang-orang tidak ikut, aku mau ikut. Hari ini Tuhan ingatkan pada kita, engkau telah percaya pada Dia, harus tetap setia kepada Dia. Karena engkau adalah orang percaya. Karena engkau mesti hidup berakar dalam Dia dan bertumbuh juga di dalam Dia. Ketika engkau dan saya terlepas dari Dia, kita akan gugur, kita akan layu, kita akan gagal, kita akan mati. Kita butuh tetap setia. Kita butuh kalau diberikan kesempatan. Karena kesempatan tidak selalu datang. Kesempatan kadang tidak berlaku dua kali. Kesempatan seringkali hanya satu kali. Itu pun kalau masih ada. Jadi jikalau kita masih diberi kehidupan, pakailah kesempatan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, waktu kami diberi kesempatan untuk melayani Engkau, kami takut untuk mengatakan tidak. Karena belum tentu akan ada kedua kalinya. Pakailah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu sering menolak. Ampuni kami Tuhan kalau kesempatan itu belum tentu terulang untuk kedua kalinya. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Kami tidak tahu persoalan apa yang ada di dalam hidup mereka sehingga tidak begitu mementingkan waktu untuk Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti ini dalam ruangan ini, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami berjanji kepadamu, mau lebih setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.